itu masih terpisah-pisah tentang Mayor Bejo ini. Tapi saya banyak temukan di banyak referensi yang saya baca, gitu loh. Tapi jangan selalu menuntut harus jadi pahlawan nasional. Jauh lebih hebat lagi nama Bang Jampang, walaupun tidak ada pahlawan nasional, kan begitu. Gitu loh kira-kira. Bejo itu ketemuin namanya di buku Medan Area. Iya. Tapi sedikit sekali karena bicara yang lebih luas. Sekedar usul kan, barangkali kan kalau tadi tentang nama-nama jalan kan, kebetulan di dekat rumah saya tuh ada yang namanya Jalan Haji Alif. Kebetulan dia karena tinggalnya paling lama di situ, dia pemilik sana. Makanya. Nah, ada yang saya kepinginkan, barangkali Bung Wara boleh ini apa usulkan. Anda pasti kenal dengan nama MJ Effendi Nasution. Ya, pemuda Pancasila ya. Ya, sampai hari ini namanya belum ada. Ya kan? Walaupun dia dikenal di daerah Tembung sana kan begitu. Iya. Ini kan harusnya kita perjuangkan. Bagaimana dia berjuang mempertahankan juga salah satu dari apa ini kan kenegaraan kita ini kan begitu. Itu Bang, kalau masalah HN Effendi Nasution kan kami yang nulis biografinya dulu itu. Jadi itu dulu sudah kami usulkan supaya di sekitar rumahnya itu dulu itu dijadikan menjadi nama HM Effendi, tetapi tidak diakomodir oleh pemerintah. Nah, orang-orang yang berpengaruh misalnya kalau diusulkan mungkin karena takut dia punya alat pressure gampang. Contoh misalnya Muhammad Said cepat jadi. Muhammad Said tokoh pers. Waspada. Kan Jalan Muhammad Said itu di depan kantor Poltabes sana. Kampung Durian. Kenapa cepat diakomodir oleh pemerintah kota dan DPR? Karena begini Bang Es, kalau kita mengusulkan nama pun, itu ada prosedurnya. Harus disetujui DPRD. Kalau abang mau, ya, dengan cara militan menabalkan nama jalan di Medan, salah satu cara, gampang sebenarnya, harus nekat. Ya gini. Sebetulnya aku berpikir pahlawan nasional kita pasti tahu. Itu sudah pusat kita akui ya, kita terima. Ya, dengan segala pengetahuan kita yang tidak ada atau ada kita terima. Nah, tetapi ini ada pahlawan-pahlawan kecil di dekat kita ini. Di sebelah rumah kita, tetangga kita yang kita kenal, yang kita tahu luar biasa, tapi kemudian tidak ada pengakuan secara nasional. Oke, nggak apa-apa. Secara regional saja dulu, secara misalnya di daerah. Di kota. Sekarang maka aku terbersilah keinginan aku misalnya. Kita sering lewat Jalan Abdullah Lubis. Siapa Abdullah Lubis ini? Jangan bicara yang sudah ditetapkan pemerintah. Mereka punya pertimbangan sendiri. Menarik juga kayak kau bilang Abdullah Lubis. Jadi sebenarnya kan ada nama jalan. Kan aku bilang tadi menambal nama orang di nama jalan itu sangat efektif untuk orang ingat ya. Sangat diingat. Bahkan yang lucunya sampai-sampai kita nggak tahu siapa dia. Kau tahu nggak? Terus terang jujur ya, di Jakarta ada namanya Hang Jebat, Hang Lekir, Hang apa lagi? Itu Hang Tua ya. Kau tahu? Coba tanya sama anak muda itu pahlawan dari mana? Aku yakin banyak yang nggak tahu itu kalau itu dari Sumatera. Medan ada jalan itu semua, Hang Kesturi, ada semua. Iya. Maksudku itu dari mana, siapa itu yang mungkin sekarang apakah itu perlu supaya generasi muda ini bukan hanya sekedar mengenal nama jalan, tapi juga tahu tentang sejarah orang-orang yang ditambalkan namanya. Itulah tugas si Henry sama si Wara. Nah, menerangkan. Itu tadi Bang Halis sudah mengatakan. Aku tiba-tiba terkejut juga ya. Haji Zainul Arifin. Seringkali kita lewat jalan itu tiap hari. Pahlawan. Tak tahu kita siapa dia. Pahlawan. Nah, Jalan Letda Sujono pun nggak tahu orang siapa. Ada pahlawan revolusi. Kalau kata ya Simpang Waspada itu. Nah. Coba ditelusuri minta daftarnya Pak Hendri. Siapa aja sih pahlawan dari Sumut? Ada itu nanti. Coba Hendri. Cuma mungkin tidak dekat. Soalnya kalau di jalan di Medan terutamanya banyak jalan yang masih bisa dimanfaatkan untuk nama-nama pahlawan. Coba lihat ya, namanya Jamin Ginting itu jalan paling panjang. Itu aja bisa dipotong berapa puluh nama jalan itu. Sebenarnya dalam konteks ini, temannya Pak Idrus itu, bekas gubernur DKI, harus kita ikuti langkahnya. Beberapa bulan lalu dia ganti 52 nama jalan. Tapi dengan studi dan persetujuan DPRD. Jadi tidak suka-suka gitu loh. Karena memang kita akan ketemui nanti seperti siapa bilang tadi ada Jalan Haji Anif, ya karena dekat rumahnya.
dia lobby aja orang. Bahkan di kampung saya namanya Pak Hairuman Harahap, di depan rumahnya itu dia buat aja nama Jalan Mangaraon Harahap, nama bapaknya. Dia lobby aja DPRD. Nah, tapi makanya memang apapun itu perlu kajian-kajian selalu. Tapi jangan lupa bahwa kita punya saudara kita, Madong Lubis itu sepanjang jalan itu kan ada. Oh iya. Alis, karena kaitan sama Madang Lubisnya bukan Madang Lubis titik tolak aku ya. Titik tolak itu adalah begini, ketika misalnya aku bawa anakku ke Medan, kita lewatlah di Jalan Jainul Arifin. Siapa ini Pak Jainul Arifin? Tegagap awak tak bisa menjawab ya? Iya, betul. Ditanya siapa yang Madang Lubis? Bukan begitu, Dri. Aku coba membandingkan bagaimana orang kita tak tahu Jainul Arifin. Mungkin anak-anak sekarang pun lupa siapa Madong Lubis. Ya, itu, begitu. Jadi Bang Halis Ya. itu yang ku cerita tadi. Jadi sebenarnya aku ada pengalaman pribadi. Itu hang tua jujur. Aku nggak tahu tadinya. Begitu aku dengar lagu Melayunya si Ibet Bustami, ku cari tahu. Gitu. Wah, menarik juga rupanya kan gitu. Nah, jadi apa itu? tentang apa namanya hang tua, hang jebat kalau. Jadi melalui lirik lagu juga kita bisa tahu gitu. Itu kan bagus diangkat ya. Itu aku membaca hikayat-hikayat yang ditulis dalam bentuk komik oleh Zamnuddin. Nama Taguan Harjo sama Jamnuddin itu perlu dikukuhkan di Medan itu. Itu Pak Wara atau Pak Hendri ya usulkan ke Pemda. Iya dong. Nggak usah pahlawan nasional lah. Pahlawan biasa aja. Penghargaan lokal. Tapi Isari penting juga pahlawan nasional itu yang berasal dari Sumatera Utara atau dari Medan. Dan itu juga Terus kenapa aku bilang begitu? Kalau kita tidak bicara yang kecil-kecil dulu, yang kecil ini kita naikkan ke besar. Kalau besar kita udah nggak tahu. Iya. Bukan maksud jadi pahlawan nasional baru sudah tak tahu awak siapa terjangnya. Maksudku begini, ternyata pengaruh juga pejabat-pejabat teras yang punya karismatik di pusat di Jakarta untuk mengusulkan nama-nama itu. Aku kemarin karena aku orang Aceh, kaget juga ternyata yang banyak mengusulkan nama pahlawan Aceh di Jakarta itu Ahana Sution. Makanya di sekitar rumah dia itu paling banyak itu nama Cunya. Ternyata ada orang yang berpengaruh dan punya kesan terhadap tokoh-tokoh ini, jadi tuh di di Jakarta. Karena secara pribadi saya kenal, sama juga Pak Lafran tadi, kesederhanaan beliau ini, Jenderal Nasution, kemudian tidak serakahan, memikirkan bangsa dan negara, walaupun di daerah tertentu dia dimusuhi, itu makanya alasan itu yang nilai-nilai itu yang mereka miliki sebagai pahlawan nasional, gitu loh. Nilai moral. Kita udah berdebat soal ini. Coba Henry, apa kira-kira ada hasil konklusi yang kau bisa tangkap dari perdebatan kami tadi? Jadi sebenarnya kalau saya tangkap dari diskusi bapak-bapak, kalau sebenarnya di masyarakat itu mindsetnya begini, saya cerita sederhana. Mindset masyarakat itu selalu menganggap bahwa pahlawan nasional itu harus seperti nabi yang suci gitu kan. Sebenarnya pahlawan nasional itu ya manusia biasa gitu. Jadi nama-nama yang ada di seputaran Kota Medan seperti Abdullah Lubis, Jainul Arifin, Dr. Mansur, Letda Sujono dan lain sebagainya, dia memang kurikulum lokal kita memang tidak memberi tempat bagi mereka gitu untuk dikenal publik gitu. Bahkan juga pengalaman saya pribadi ya Pak ya, pengalaman saya pribadi untuk mengusulkan nama pahlawan nasional saja yang sudah ditetapkan pahlawan nasional untuk nama di Kota Medan menggantikan nama Jalan Gunung Krakatau itu yang tidak ada kaitannya dengan Kota Medan itu amat sulit gitu. Amat sulit. Bahkan juga untuk mengusulan nama jalan menuju Bandara Kuala Namu saja itu prosesnya sangat panjang sekali gitu. Jadi itu yang membuat beberapa tokoh-tokoh kita gitu dilupakan dan tidak diketahui orang gitu. Ada keputusan politik, ada lobby-lobby politik gitu. Jadi di Sumatera Utara ini yang sangat unik gitu. Bahkan nama kampus, nama gedung itu tidak bisa nama-nama orang gitu. Harus nama sesuai daerahnya. Bandara Kuala Namu Internasional contohnya begitu alot pada saat itu untuk ditetapkan Bandara Sisingamaraja, Bandara Internasional Tengku Sotma, ada negosiasi pada saat itu. Jadi sebenarnya masalah nama di Medan ini, baik nama jalan, baik nama gedung, baik nama bangunan itu terlalu sensitif.
terlalu Ya. ismenya itu masih terlalu tinggi gitu. Ya, Ada ya. lobby-lobby, ada persoalan ada hegemoni daerah-daerah gitu. Jadi seperti Jainul Arifin, bahkan Dokter Pringadi, nama rumah sakit di Medan saja, rumah sakit Pringadi gitu. Orang tidak tahu siapa itu Pringadi itu. Padahal Pringadi ini dokter yang memang dia berpengaruh dan memang satu-satunya pada saat itu didatangkan untuk menjadi dokter di tanah air. Jangankan nama jalan, nama rumah sakit Pringadi aja orang tidak tahu siapa Pringadi. Ya itu Henry itu makanya saya bilang sebenarnya kan awareness itu penting. Nah kemudian jalan itu kan paling efektif dan membuat orang populer. Oleh karena itu berebutlah para yang isme tadi kepengen nama orang ditaruh di situ. Tapi yang paling substansinya adalah sejauh mana orang-orang masyarakat generasi muda mengenal siapa itu. Itu yang paling penting sebenarnya. Nah orang itu kan bisa di-build ya, kalau di marketing namanya brand building ya. Di-build itu melalui macam-macam. Bisa melalui nyanyi, bisa melalui kurikulum sejarah di sekolah dan lain sebagainya. Kalau menurut aku itu lebih penting gitu. Makanya sebenarnya Bapak-bapak kalau kita persoalan nama-nama tokoh kita di daerah ini, apalah gunanya nama Jalan Sudirman di Kota Medan? Padahal Sudirman itu bukan berjuang di Medan, tapi ya karena militarisme kita pada era Orde Baru, nama-nama jenderal-jenderal besar itu berada di jantung kota gitu. Setiap kota-kota besar di Indonesia itu pasti ada nama Jalan Sudirman gitu untuk mengenang jasa-jasa, tapi menenggelamkan tokoh-tokoh daerah gitu. Bung Wara, kan Bung Wara kan pasti pernah dengar nama Sultan Badruzaman kan gitu. Datuk Badruzaman, ya kan? Kepingin hati orang Sunggal itu paling tidak di depan istana lamanya ataupun sampai di dekat Pantai Sanadi itu dibuat pun nama Sultan Badruzaman itu tak dapat terpenuhi. Ya, itu apa masalahnya tuh? Iya, masalahnya seperti yang saya katakan tadi, Bang. Udah berkali-kalinya itu diusulkan kepada pemerintahan kota melalui DPRD. Tetapi kan tidak diakomodir oleh mereka itu. Makanya selalu saya katakan, kita itu maunya ya sekali-sekali Medan ini mendapat ya wali kota yang arif dan bijak lah. Artinya dia verifikasi semua data-data itu tadi, dia catati semua. Jadi nama-nama misalnya yang tidak ada relevansinya, misalnya nama-nama Jalan Bunga, ya kan bagus itu ditabalkan menjadi nama tokoh-tokoh lokal kita. Kalau bukan kita yang menabalkan tokoh lokal kita, siapa lagi? Pak Wara, mulai sekarang saya mau berjuang Pak Wara ini jadi wali kota Medan nih. Bang, jadi wali kota itu bukan gampang. Ya itu bagus gampang. Nah itu udah bagus cara berpikir itu. Dan saya hanya mau mengingatkan Pak Henry, nggak usah dipertentangkan dengan yang lama. Seperti usulnya Pak Wara ini paling pas. Yang belum saja untuk diisi dengan tokoh-tokoh lokal. Kalau perlu tidak hanya sekedar jalan, juga taman, gedung. Dan jadi kita Bang, tadi kan sudah Abang bilang, 8 etnik kita. Masing-masing ini dengan ego sektoralnya. Saya punya pengalaman. Orang itu pernah bertengkar. Abang tahu underpass, simpang asrama haji itu. Underpass. Di situ itu hari itu dibikin oleh Bina Marga itu relief daerah. Lengkap di situ. Ada Nias, ada Mandeling, ada Toba, ada Pakpak. Jadi datang orang-orang Melayu, disuruh hapus. Makanya di situ Melayu aja katanya. Makanya akhirnya setelah saya ngomong semua diakomodir, nggak ribut lagi. Itulah salah satu kesulitan kita di Medan ini. Seandainya Bang, seandainya saya jadi wali kota, saya tabalkan Jalan Badiu zaman itu tadi. Orang-orang Toba, orang-orang Karo pasti protes. Kan pahlawan dari Karo itu Bang. Udah 2 pahlawan nasional, 1 Jamin Ginting, ruas jalannya sampai ke Kota Cane sana. Satu lagi pahlawan nasional, Kiras Bangun, Garamata. Nah ini udah pahlawan nasional, menghiasi koleksi album pahlawan nasional. Nama jalannya di Medan pun belum ada. Makanya Pak Wara nggak usah jadi wali kota lah, payah awak ngundangnya nanti. Jadi itulah kesulitan kita. Jadi tapi
ada maunya wali kota, berpikir arif dan bijaksana, orangnya jaklek, tegas. Ya, ditabelkannya nama-nama itu secara objektif. Dari daerah Toba berapa orang, dari Karo berapa, dari Mandeling berapa, dari Simalungun berapa. Baru kita tabalkan di Medan ini semua. Supaya nanti generasi muda kita itu mencari, paling tidak kan kalau kita bikin jalan Sang Nawaloh. Siapa jalan Sang Nawaloh ini? Paling tidak dia elaborasi Google. Oh, Sang Nawaloh ternyata rupanya adalah pejuang dari Simalungun. Dari Nias.